Assalamualaikum Tuan. Sebenarnya belum lama ini kami kedatangan saudara baru yang mungkin punya pengalaman hidup yang agak berbeda dengan umumnya yang ada di sini. Jadi, pernah sampai bertempur dengan penjaga segitiga Bermuda. Sama-sama terluka, penjaganya maupun yang sekarang menjadi saudara kita sudah berkeliling ke sana kemari. Tempat untuk katakanlah bertapaknya pun bukan sekedar di hutan, tapi sudah di dalam lava gunung berapi, di dalam palung laut, di samudera lepas, dan pada akhirnya jenuh dengan semua yang dilalui. Dan apa ada sesuatu yang berbeda dalam hidup ini yang bisa ditemuinya. Tapi saudara kami yang satu ini cenderung diam, Tuan. Sedikit sekali bicara, tapi pada kesempatan ini ingin menyampaikan salam hormat kepada Tuan. Ku bertanya pada hati dari dalam diriku sendiri, entah mengapa ku merasa kekosongan dan hampa menerpa. Apakah ini yang dirasa semua orang di luar sana? Dalam tawa dan kebanggaan di tengah keramaian ini. Salam Tuan. Salam. Hamba Namses, Black Evil. Aku merasa sendiri. Terima kasih. Izinkan hamba berada di sini. 5 benua, tapi tak ada satupun cahaya yang hamba jumpai seperti di tempat ini. Bukan di bangunan megah, bukan di tempat persembayangan agama apapun, bukan di tempat yang dikeramatkan. Seperti tak ada beda atau pertanda apapun. Tapi ternyata cahaya sedemikian rupa ada di sini. Hamba tidak tahu ingin apa. Tak peduli hidup dan mati. Tak peduli menyembah atau disembah. Tak pernah menghormati atau takut pada siapapun. Tidak tahu juga apa yang dicari. Tidak tahu apa yang akan didapatkan. Tapi aneh, sangat aneh, susah diungkapkan. Ada rasa berbeda yang belum pernah dirasakan saat berada di sini. Dan hamba ingin dapat merasakan rasa itu terus. Itu saja Tuan. Mohon petunjuk selanjutnya. Salam. Hamba termasuk keturunan makhluk kegelapan dari keturunan yang tertua, dan hamba adalah keturunan yang kesekiannya. Jadi, berangasan, keburukan sudah hal sehari-hari. Sampai, maaf, kalau melihat seperti yang ada di sini-sini, maaf, saya makan Tuan, atau saya hisap sampai lemas sari kehidupan dari makhluk-makhluk lain. Hingga benar-benar sampai di sini Tuan, mereka melewati pagar dan saya kejar terus. Tapi anehnya, saya tidak melihat apapun. Tapi saya tidak bisa menembus masuk. Seperti ada dinding yang sangat kuat sekali menahan saya. Saya coba hembuskan, hempaskan, dan mencabik sesuatu yang tidak terlihat itu. Tapi anehnya tidak bisa. Padahal saya melihat mereka yang berlari masuk ke sini tidak sedang menggunakan ilmu apapun. Karena mereka tergeletak ketakutan. Lalu saya pergi.
diri. Tapi karena penasaran, beberapa waktu kemudian saya datang lagi. Saya kejar lagi dan masuk lagi ke sini, dan saya tidak bisa lagi mengenai. Hingga akhirnya tiba-tiba saya dikepung. Saudara Zaid ini dan panglima perangnya, dan beberapa yang lainnya. Padahal saya jauh lebih besar, tapi mereka tampaknya cukup punya nyali untuk berhadapan dengan saya. Saya tertawakan, dan saya yakin bahwa mereka akan jadi mangsa saya berikutnya. Benar saja, awalnya prajurit-prajuritnya sama sekali tidak ada apa-apa buat saya. Mereka mental semua. Lalu datang saudara-saudara yang lainnya, yang merupakan saudara seangkatan dari saudara Zaid. Mereka seperti berbisik satu dengan yang lain, seperti merencanakan sesuatu, tapi saya tidak peduli dan terus menyerang. Mereka terlihat malah duduk bersila, satu tangan di dada dan yang lainnya saling berpegangan. Dan lalu seperti mengarahkan tangan itu ke panglima perangnya. Ada yang berkata, "Kau boleh saja setan berangasan, iblis atau apapun. Kami tidak takut. Kami mungkin tidak punya daya besar, tapi daya Tuhan kami adalah daya yang maha kuasa." Saya pun tertawa mendengarnya. Lalu mereka menyerukan nama Tuhan. Dengan izin Tuhan, kami tarik dan satukan daya alam, daya langit dan bumi. Kau kepekatan, maka kami gunakan daya maha kepekatan dengan izin-Mu Tuhan. Lalu entah apa yang mereka lakukan lagi. Mereka terlihat seperti mulai bercahaya, lalu ada energi dari dalam keluar dan menarik dari luar terkumpul lalu mengarah kepada panglima perang itu. Panglima perang itu tiba-tiba menjadi lebih besar dari sebelumnya. Saya coba menyerangnya, tapi tidak bisa menembus. Seperti kubah energi yang mengelilingi, saya terkejut dan panglima itu pun terus bertambah besar. Saya kerahkan lagi seluruh kemampuan, tapi seperti tertahan sesuatu yang tidak terlihat. Saya pun terpental, tapi bukan itu yang membuat saya takjub. Jelas mereka bisa menyerang saya, melukai saya, atau mungkin membunuh saya. Tapi mereka hanya membuat pertahanan saja, dan pertahanan itu yang malah menyerang balik saya. Tapi tidak ada sambaran untuk membalas, apalagi menyakiti saya. Sama sekali berbeda dari apa yang saya pikirkan, bahwa membunuh atau dibunuh, itu saja. Energinya sangat besar, tetapi anehnya terasa sejuk. Begitu kuat, membuat saya terpental, tapi tidak mematikan. Akhirnya saya pun pergi meninggalkan tempat ini. Tapi saya, waktu berikutnya, mengintip dari kejauhan, melihat dan terus melihat banyak yang datang. Semuanya terlihat tenang, bahagia. Satu sama lain seperti ada ikatan rasa yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Bahkan saya lihat pun tidak. Akhirnya setelah beberapa waktu memberanikan diri untuk muncul lagi, dan saya langsung dihadang lagi. Tapi yang waktu itu bicara dan bersikap bijak adalah saudara Zaid. Sepertinya ia tahu bahwa kali ini kemunculan saya berbeda dengan sebelumnya. Saudara Zaid berkata, "Aku tahu sesungguhnya banyak pertanyaan di dalam dirimu, tapi sulit untuk diungkapkan. Aku tahu kau akan sangat ingin berkata-kata, tapi sulit untuk keluar. Tidak perlu mengatakan apapun. Dan tidak perlu takut pada lingkaran cahaya yang melindungi tempat ini. Lingkaran cahaya itu adalah lingkaran cahaya di atas cahaya. Cahaya itu akan menjadi cahaya yang menyejukkan, bahkan memberikan kehidupan kepada siapapun yang mengharapkan untuk mendapatkannya. Tapi sebaliknya,
itu bisa menjadi cahaya yang menghempaskan atau bahkan mematikan. Bila ada sebuah niatan tidak baik yang ingin mencobanya, duduk saja di tempatmu berdiri. Mau melihat-lihat saja, mau mendengarkan saja, atau ikut merasakan, terserah padamu. Rasakan saja apapun terpaan yang akan dirimu terima. Saat ada keinginan kuat di dalam dirimu untuk melangkah memasuki garis batas lingkaran cahaya ini, maka yakinlah, saat niatmu itu baik, cahaya itu pun akan membiarkanmu masuk. Begitulah Tuhan, beberapa waktu hamba hanya di luar lingkaran saja. Baru beberapa hari yang lalu hamba memutuskan untuk meminta izin ikut masuk di dalam lingkaran cahaya ini. Hamba duduk paling belakang dan tidak tahu harus apa. Semua masih takut dan menjauhi hamba. Tapi tidak apa-apa, karena memang hamba menyeramkan. Dan yang hamba rasakan, susah seperti yang saudara Zaid katakan, susah dikatakan. Ada rasa yang tidak pernah hamba jumpai sebelumnya. Dan bila di tempat ini ada lingkaran cahaya sedemikian rupa, sedemikian berkilaunya, sedemikian kuatnya, dan itu sudah sangat lama tidak pernah hamba jumpai lagi. Sudah lama tidak pernah melihatnya, maka keberadaan cahaya itu sudah sangat jelas menunjukkan siapakah sosok yang mampu membuat cahaya sedemikian rupa itu ada di sini. Bukan lagi sakti, bukan lagi hebat, tapi di atas itu. Hamba melihat cahaya serupa pun ada di dalam diri Tuhan berdua. Saat seperti ini, saat langit terbelah dan ada lorong yang turun, selain menjadi kubah yang menyelimuti tempat ini, ada dua berkas yang mengarah langsung kepada Tuhan berdua. Dan pada malam, waktu ada cahaya yang lebih terang lagi, seperti ada lorong lain yang terbentuk, tapi dari langit juga, dari sumber yang berbeda, dan ikut membentuk berkas yang mengarah langsung ke kediaman Tuhan ini, dan langsung masuk kepada Tuhan berdua. Dan seperti berpasangan, sebelumnya ada bulatan cahaya di dada Tuhan berdua. Tapi pada malam khusus itu, yaitu 1 hari setelah hamba memutuskan meminta izin untuk masuk ke lingkaran ini, ada 2 butir seperti mutiara yang diberikan kepada Tuhan berdua, yaitu di dahi Tuhan. Seperti di jiwa, tapi mengarah memancar ke kedua tangan dan bukan ke langit lagi, tapi ke bumi. Dan juga menarik beberapa penjuru mata angin terbuka untuk Tuhan. Itu yang hamba lihat Tuhan. Tadinya hamba tidak lihat apa-apa, dan jadinya ajaib ketika hamba tanpa sadar berucap seperti meminta apa yang dirasakan saudara-saudara di sini. Tiba-tiba hamba ikut merasakan. Lalu apa yang sedang terjadi? Ada berkas samar-samar yang tidak jelas. Apa boleh hamba melihat dengan jelas juga apa yang sedang terjadi? Lalu tiba-tiba hamba pun jadi melihat dengan jelas apa yang terjadi pada malam khusus itu. Berarti ada keajaiban yang diberikan yang sudah masuk ke dalam Tuhan berdua, dan seperti ditautkan dengan alam dan atau bumi, atau dikaitkan juga dengan penjuru mata angin. Hamba tidak mengerti, tapi itu yang hamba lihat. Salam Tuhan. Aku merasa sendirian dalam sepi juga kesunyian. Senyum dan tawa yang ku rasa seakan hanya
sesaat. Kasih dan sayang yang ku dapat, ternyata itu juga semu. Mungkinkah kelak ku dapatkan bahagia? Kadang aku lelah, juga tak sanggup lagi berjalan dalam kesendirian tanpa tahu arah yang ku tuju. Kadang aku pun merasa kesunyian dan hampa mencekam. Ku cari kasih, tapi tak ku dapatkan. Inilah kisah dalam kehidupanku ini, seakan tak ada bahagia, apalagi cinta yang tulus. Ku mencoba untuk bertahan dan melangkah dalam hidup ini, sambil berharap menemukan cinta suci yang membahagiakan. Tetapi mungkinkah kan ku dapatkan